Selamat sore teman-teman, hari ini kita akan membahas berbagai macam jenis PLTS mulai dari yang murah sampai dengan yang mahal. Ini yang sering kali jadi pertanyaan, yaitu kenapa sih harga PLTS berbeda-beda padahal kapasitas wattnya tertulis sama. Misalkan dengan kapasitas 1000 watt, kok harganya ada yang 20 juta, 15 juta, 5 juta, bahkan 2 juta pun ada. Nah, mari kita bahas satu persatu. Pada dasarnya, PLTS tersusun dari 4 komponen utama, yaitu yang pertama adalah panel surya, yang kedua SCC atau Solar Charge Controller, yang ketiga baterai, yang keempat adalah inverter. Kita bahas dulu mulai dari panel surya. Panel surya yang sering digunakan dalam PLTS umumnya dengan kapasitas per lembar mulai dari 100 WP, 200 WP, 450 WP, dan 550 WP. Kapasitas WP di sini artinya adalah watt peak. Misalkan panel surya 100 WP, artinya panel surya tersebut dapat menghasilkan daya 100 watt di saat kondisi terik matahari. Jika matahari dalam keadaan sedang atau redup, daya yang dihasilkan tidak bisa 100 watt, bisa jadi 80 watt atau 50 watt. Biasanya kondisi terik terjadi pada pukul 10 pagi sampai dengan jam 2 sore. Nah, untuk memudahkan perhitungan jam penyinaran per hari, biasanya digunakan 4 jam penyinaran. Nah, misalkan berapakah daya yang dihasilkan dari panel surya 100 WP dalam satu hari? Dapat dengan mudah dihitung, 100 WP dikali 4 jam sama dengan 400 watt. Dan jika kita menggunakan 4 lembar panel surya, maka akan dihasilkan sekitar 4 dikali 100 watt dikali 4 jam sama dengan 1600 watt. Oke, gampang ya, sangat mudah sekali. Lanjut komponen yang kedua, yaitu SCC atau Solar Charge Controller. SCC ini berfungsi untuk mengumpulkan serapan energi dari matahari untuk diolah dan diteruskan ke baterai dan atau ke inverter. Ilustrasinya, listrik dari matahari akan masuk diserap oleh panel surya. Kemudian listrik diteruskan menuju SCC atau controller. Controller ini memproses dan mengarahkan listrik agar searah dari panel surya menuju baterai. Jangan sampai listrik dari baterai malah kembali lagi ke panel surya, kan mubazir. SCC ini sendiri ada dua tipe, yaitu PWM dan MPPT. Gampangnya, SCC PWM memiliki efisiensi antara 40 sampai dengan 60%, dan SCC MPPT memiliki efisiensi 90% sampai dengan 100%. Maksudnya efisiensi apa? Kita kembali lagi ke panel surya ya. Misalkan panel surya yang kita pakai 100 WP, jika kita memakai SCC PWM, maka energi listrik yang diteruskan menuju baterai adalah sekitar 60% dikali 100 WP sama dengan 60 watt tiap jamnya. Berbeda lagi kalau kita memakai SCC MPPT dengan panel surya yang sama 100 WP, energi listrik yang dihasilkan dari panel surya yang diteruskan ke baterai bisa sampai 100% dikali 100 WP sama dengan 100 watt tiap jamnya. Sangat berbeda jauh kan? Nah, tapi ada perbedaan dari segi harga. SCC PWM harganya relatif murah meriah di bawah 100.000. Sedangkan SCC MPPT yang bagus harganya di atas 1 juta John. Miris sekali gak? Di saat uang UKT naik, bahan pokok naik, harga MPPT juga tinggi. Lanjut komponen terpenting ketiga, yaitu baterai. Ini dia komponen yang mihil bin mehong. Baterai yang digunakan ini juga jenisnya banyak sekali. Umumnya dalam PLTS adalah jenis VRLA dan lithium LiFePO 4. Harganya relatif sama ya. Kalau aki kering VRLA tiap 100 ampernya atau 100 Ah-nya sekitar 2 juta sampai dengan 3 juta. Sedangkan lithium LiFePO 4 tiap 100 Ah-nya sekitar 1,5 juta sampai 3 juta tergantung kondisi dan tahun produksinya. Lanjut komponen yang terakhir, yaitu inverter. Ya, ingat ya, inverter. Ini adalah alat yang sering tercantum di judul panel surya. Misalkan jual paket panel surya PLTS 1000 watt. Maka yang dimaksud adalah PLTS tersebut menggunakan inverter 1000 watt. PLTS 2000 watt. PLTS tersebut menggunakan inverter 2000 watt. Permasalahan selanjutnya, inverter ini ternyata ada yang murah, ada juga yang sedang, ada juga yang mahal. Tidak jarang juga sudah memesan PLTS 1000 watt, ternyata ketika dikasih beban 500 watt saja sudah mati PLTS-nya. Nah, payah sekali kan ini. Untuk itu, inverter ini juga ada kelas dan jenisnya.
Nah, yang umum sejuta umat ini biasanya adalah inverter Tupperware 1000 watt, harganya kurang lebih 500.000. Ini termasuk inverter sejuta umat yang sangat populer ya. Walaupun nyatanya ketika dilut beban beneran 1000 watt, yang terjadi adalah push, bim salah bim wassalam. Biasanya inverter jenis ini aman digunakan untuk beban-beban di bawah 300 watt. Di atas itu kadang untuk pompa Shimizu saja tidak kuat. Itu. Yang kedua adalah inverter Kenica 1000 watt, harganya kurang lebih 1,5 jutaan ya. Ini termasuk inverter yang cukup bandel dengan bodi yang besar, kokoh. Saya pernah membeli inverter ini untuk tes uji load batas atasnya. Ternyata lumayan juga. Untuk beban resistif seperti lampu dan pemanas 600-700 watt masih kuat dan stabil. Untuk AC setengah PK masih kuat lah ya untuk dipakai jangka pendek 2-4 bulanan. Untuk jangka panjang tidak saya rekomendasikan, kemungkinan akan koit juga. Untuk kulkas atau showcase dengan daya 200 watt tidak saya rekomendasikan karena daya lonjakan awal kulkas atau showcase bisa mencapai 1200 watt. Dan bisa dipastikan inverter ini akan protek atau mematikan dirinya sendiri alias bunuh diri sesaat. Dan yang terjadi adalah memperpendek umur pakainya. Inverter ketiga berjenis low frekuensi dengan trafo besar baik kotak maupun toroid donat. Untuk kelas 1000 watt sampai 2000 watt, jenis inverter ini adalah yang paling sering saya gunakan. Nah, desainnya kuat, berat, bandel, dan tahan lama. Pokoknya idamannya ibu-ibu banget ini. Harganya juga cukup murah, sekitar 1,5 jutaan saja. Walaupun kuat, bertenaga, dan murah, tapi ada sisi yang harus dibayar, yaitu efisiensinya sekitar 70% sampai 90% saja. Bagi yang membutuhkan tenaga ya jelas tidak masalah. Untuk kelas di bawah 1000 watt, jika diibaratkan inverter HF dengan harga 500 ribuan itu adalah semacam mobil pickup ya, irit, gesit, dan ringan. Kalau inverter HF dengan harga sekitar 1,5 jutaan, ini ibaratnya adalah truk ya. Truk dia irit, gesit, tidak begitu boros, tetapi agak berat, bodinya agak berat dan besar. Yang ketiga, kalau inverter low frekuensi, ini harganya 1,5 jutaan ke atas. Itu ibaratnya adalah truk tronton nih, besar, berat, tapi agak boros itu. Nah, itu tapi tergantung ini ya kebutuhannya masing-masing ya. Jadi sebelum membeli PLTS pastikan dulu jumlah panel surya yang digunakan, jenis controller, jumlah baterai, dan jenis inverter yang digunakan.